Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa pada hari ini dalam mendengarkan renungan harian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria 4 ayat 10. Demikian dikatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Dalam bahasa Batak dikatakan, aitungi semana lia roha di akaari hamet metonon, hape naung marlasni roha, marnida batu dodo-dodo di bagasan tangan ni si Zerubabel si pitu-pitui, ima akamata ni Jehovah akana mangaliati sadok tanoon. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa banyak cara Allah menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah kita di saat kita berdoa. Allah juga bisa hadir di saat kita berkumpul beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah ataupun kita beribadah di gereja. Dan juga Allah bisa hadir di saat kita mengalami sukacita ataupun di saat kita mengalami duka cita. Allah hadir di setiap detik hembusan nafas kita. Dan Dia juga hadir di tengah-tengah peristiwa yang terjadi di kehidupan kita ataupun di sekitar kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, tentu saja banyak peristiwa yang bisa saja terjadi, baik peristiwa-peristiwa yang kecil dan juga peristiwa-peristiwa yang besar. Namun, kita sering sekali lebih merespon jika ada peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Misalnya, ketika kita mendengar berita terjadi banjir di suatu daerah atau di suatu kota, atau kita mendengar berita kebakaran, atau kita mendengar berita kecelakaan, bahkan peristiwa pandemi COVID yang saat ini masih kita alami, ini membawa respon atau mendapat respon dari berbagai kalangan dan juga lain-lainnya. Kita langsung cepat menanggapi peristiwa-peristiwa besar yang demikian sebagai tanda bahwa Allah sedang murka terhadap kita. Kita sering menanggapi hal itu demikian. Atau di saat kita sedang bersuka cita, mungkin di saat kita sedang merayakan hari kelahiran kita, atau hari kelahiran anak kita, atau kelahiran dari orang-orang yang kita kasihi, atau kita merayakan hari ulang tahun kelahiran, dan juga kita merayakan hari ulang tahun pernikahan. Dan juga kita akan mengatakan, oh Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Peristiwa-peristiwa yang besar itu kita sering langsung meresponnya dengan berbagai respon dari orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita menanggapi peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah menyadari bahwa Allah juga bisa saja menggunakan peristiwa-peristiwa yang kecil? Misalnya, ketika kita berpergian, kita tidak sengaja berjumpa dengan orang-orang yang butuh pengasihan kita. Mungkin pada saat itu dia sedang mengemis, atau mungkin dia sedang menjual barang-barang yang mungkin kita butuhkan, seperti menjual tisu atau apapun. Apakah respon kita saat itu? Atau ketika kita melihat seorang anak kecil yang duduk menangis di saat dia jauh dari pandangan atau dari pengawasan orang tuanya, apakah tindakan kita?
Mungkin hal-hal atau peristiwa ini sangat kecil dan tidak perlu direspon oleh diri kita atau direspon oleh orang lain. Mungkin kita tidak akan memperdulikannya atau kita justru mengalihkan pandangan kita dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, kita boleh ingat bahkan di setiap kita bangun pagi, setiap paginya kita masih diberi nafas kehidupan bahkan hingga pada saat ini. Apakah ini peristiwa-peristiwa kecil? Apakah respon kita? Apakah kita menganggap bahwa itu bukanlah peristiwa penting bagi kita? Bagaimana jika kita tidak lagi diizinkan menerima kesehatan atau menerima nafas kehidupan di hari esok, atau kita tidak diizinkan lagi menerima berkat-berkat lainnya di hari esok? Bisa kita bayangkan Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Mungkin ketika itu terjadi bagi kita, kita akan marah atau kita tidak terima dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, kita justru mengharapkan kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita nafas kehidupan setiap harinya, memberikan kita berkat-berkat. Oleh karena itu, jangan pernah memandang hina atau memandang rendah peristiwa-peristiwa yang kecil atau hari-hari yang kita lewati setiap harinya. Tuhan bisa saja menjadikan hari peristiwa-peristiwa kecil itu yang akan memberikan kita sukacita yang besar yang tidak kita duga-duga. Bapak Ibu jemaat terkasih, firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita agar kita tidak menganggap rendah, tidak menganggap hina kepada hal-hal yang kecil atau peristiwa-peristiwa yang kecil. Janganlah kita memandang sebelah mata pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Mungkin dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, kita sudah membantu pekerjaan orang lain atau orang tua kita atau siapapun di sekitar kita. Sebab dari hal-hal yang kecil pun bisa saja muncul hal-hal yang besar atau sukacita yang besar. Mungkin kita bisa bayangkan anak kita sudah bisa menyapu rumah atau anak kita sudah bisa menyuci piring. Ini mungkin hal-hal kecil tetapi sudah membawa sukacita besar bagi kita. Seperti inilah gambaran firman Tuhan hari ini, di mana Zakaria mendapat penglihatan dari Tuhan. Penglihatan ini adalah penglihatan Zakaria yang kelima, yaitu kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Penglihatan ini menggambarkan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas umatnya. Ada juga dilatar belakangi oleh peristiwa pulangnya bangsa Israel ke Yerusalem, di mana pada saat itu keadaan Yerusalem masih reruntuhan. Bait Allah juga sudah hancur. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Zerubabel ketika dia mengarahkan umat dalam mendirikan bait Allah. Siapakah Zerubabel ini? Zerubabel adalah putra Sealtiel. Kita bisa melihat dalam Esra 3 ayat 2. Cucu Raja Yoyakin dari kerajaan Yehuda. Dia juga seorang gubernur provinsi Yudea di bawah kekuasaan Raja Persia. Ketika Zerubabel mengarahkan umat Tuhan dalam mendirikan bait Allah, tentu saja dia akan mengalami banyak tantangan. Disinilah muncul ungkapan yang menjadi firman Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini, agar kita jangan pernah memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, karena Tuhan dapat memakainya menjadi hal yang besar dan dapat membawa sukacita. Demikian juga ketika kita melakukan segala sesuatu, sekecil apapun itu, kalau kita lakukan dengan setulus hati untuk Tuhan, maka dapat dipakainya menjadi besar. Seperti yang dikatakan Yesus juga, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah dalam peristiwa-peristiwa apapun, sekecil apapun, itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita dapat melakukan segala sesuatunya yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengarahkan kita agar kita dapat bersyukur dan tidak memandang hina peristiwa-peristiwa kecil yang mungkin Tuhan kerjakan bagi kita atau pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai setiap langkah kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga atas penyertaan-Mu kepada kami semuanya hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan dan berkat-berkat lainnya. Kami mau bersyukur karena Engkau senantiasa menjagai kami, Engkau senantiasa memberkati kami. Kiranya Tuhan pada hari ini kami tetap bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Mampukan kami Tuhan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin.